Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gonam Tech. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakal ngopi dulu lagi, ngomongin kopi jadul. Biar jadul ya diusahakan tetap powerful. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu kalau ngopi dulu itu ngebahas tentang komponen PC jadul, dimana kita ngebahas dari prosesor, VGA card, dan mungkin komponen jadul lainnya. Oke, langsung saja kita bahas Intel Xeon X5460, prosesor yang biasa sekarang ini dipakai untuk LGA 775. Prosesor ini sebenarnya masih deket-deket ya sama Core 2 Quad, cuma nggak tahu kenapa pas aneh lihat di internet itu kayak dia lebih sedikit powerful aja dari Core 2 Quad, entah kenapa. Oke, langsung aja di sini. Kalau prosesor ini tuh udah rilis tahun 2007 ya, berarti udah 13 tahun lebih tua malah dari si Core 2 Quad Q9550 yang kemarin kita bahas. Dan juga litografinya masih 45 nanometer sama. Dan pada saat keluar harganya itu sampai $1000 saudara. Pas dulu ya, dulu banget. Karena memang dulu ini masuk prosesor mahal ya Intel Xeon. Langsung aja kita bahas spesifikasi dari Intel Xeon X5460 ini. Si Intel Xeon ini juga sama ya, karena di LGA 775 itu nggak punya hyperthreading juga. Berarti emang Intel Xeon memiliki 4 core dan 4 thread tanpa hyperthreading. Dan base clocknya ini 3,16. Kayaknya ini base clock tertinggi dari prosesor LGA 115 ya. Nanti tulis di komentar kalau kalian tahu prosesor dengan base clock tertinggi, mungkin lebih tinggi dari si Xeon X3460 ini. Cuma setahu Ana untuk saat ini ya, karena gue juga belum searching lagi tentang prosesor dengan clock tertinggi di LGA 775 ini. Jadi anggaplah kalau ini adalah prosesor dengan base clock frekuensi tertinggi. Dan juga dia sudah support RAM sampai dengan 1330 MHz. Dan ya, ini dia yang mengagetkan. Kalau TDP dari si Intel Xeon X3460 ini sangat tinggi saudara. Dia butuh TDP itu kalau full load sampai 120 watt. Wow, gila banget sih. Prosesor jadul juga namanya ya. Makanya gue kemarin bilang kalau si prosesor generasi ketiga itu adalah prosesor jadul ya, prosesor jadul dengan TDP yang lumayan rendah, 77 watt rata-rata. Dan di sini 120 watt. Gila sih. Ini mah udah parah banget, ini udah jadi sahabat PLN, sahabat karib. Oke, ini dia spesifikasi dari si Intel Xeon. Dia juga nggak punya IGPU alias Integrated Graphic Processing Unit. Jadi kalian butuh VGA card untuk menjalankan si Intel Xeon ini di komputer kalian. Jadi kalau kalian nggak pakai VGA card ya nggak nampil di layar gitu. Kalian mau lihat layar yang hitam gitu kan. Udah beli prosesor ini udah senang-senang yang katanya speknya tertinggi di LGA 775, ternyata nggak nampil di layar. Kalian mau lihat apa gitu kan. Jadi butuh VGA card. Terus nah, di sini tertulis kalau si prosesor Intel Xeon X3460 atau semua Intel Xeon yang bisa kalian pakai di LGA 775 itu adalah pada asalnya dia tuh LGA 771. Dan LGA 771 itu pada saat ada LGA 775 dan pada masanya LGA 771 itu adalah mungkin motherboard untuk prosesor. Jadi karena ini si LGA 771 ini udah uzur dan mungkin ya udah nggak beredar lagi di pasaran, akhirnya mencari solusi menjadikan prosesor LGA 771 bisa dipakai di LGA 775. Di sini kalau kita lihat seperti dimodifikasi gitu ya. Dan gue juga nggak benar-benar tahu gimana cara modifikasinya tuh, di lingkar-lingkarin. Mungkin kayak di ini kali ya, di soketnya itu pas kita pasang ada tonjolan-tonjolan itu dibikin custom gitu. Gue sebelumnya pernah beli Intel Xeon E5450 dan itu ada kayak tonjolan-tonjolan kayak gini ya nih. Dan itu bukan bawaan dari pabrik, kayaknya gara-gara modifikasi itu sengaja dibuat tonjolan. Nah, ini kalau kita lihat tonjolan ini banyak banget ya.
Jadi ini ada sedikit motivasi di tonjolan, dan ini nggak tahu dikasih apa di sini ya, nggak paham juga gua. Cuma ya itulah. Kalau dia emang aslinya bukan buat LGA 775, melainkan LGA 771. Oke, kalau kita udah ngebahas tentang spesifikasinya, ya biar afdol kita juga ngebahas tentang harga yang ditawarkan dari si Intel Xeon X5460 ini. Di sini kita bisa melihat kalau emang harganya ya bener-bener random banget ya, nggak rata gitu kan. Kayak kemarin tuh kelihatan harganya ya kalau naik paling naik 25.000, naik 50.000 gitu kan. Dan ini benar-benar random, dan gue nggak bisa benar-benar matok harganya itu berapa. Cuma di sini kita dapat harga terendah itu 350.000. Berarti kalian bisa mendapatkan si Intel Xeon X5460 ini di harga 350.000. Dan juga si Intel Xeon X5460 ini kita harus pastikan dulu kalau prosesor ini udah bisa dipakai di LGA 775 motherboard kalian, karena kan pada aslinya ini bukan LGA 775 ya. Jadi caranya gimana? Coba kita lihat di sini dulu. Dilihat di deskripsinya. Ini udah langsung dijelasin kalau prosesor Intel Xeon X5460 ini udah LGA 775 quad core ready. Berarti udah ready dipakai di motherboard jadul kalian. Dari harga yang ditawarkan menurut gue sih mahal ya. Dan sekali lagi gue selalu berkata gitu kan, kalau LGA 775 itu kayak udah uzur dan udahlah move on lah, jual itu komputer, kalau enggak istirahatkan. Beli paling enggak sekarang itu LGA 1155. Cuma ya kalau kalian emang masih pengen memakai komputer ini, saya tidak melarang gitu kan. Cuma dengan harga segini ya, paling murahnya 350.000 kayak kemarin, dengan harga 350.000 itu kita udah bisa dapetin i5 2400 buat LGA 1155 ya. Yang notabene kalau dibandingin itu ya pasti jelas menang i5 dari banyak sisi kan. Apalagi dia juga udah punya integrated graphic processing unit. Ya, jadi ini pertimbangan buat kalian yang masih punya LGA 775 ya. Kayaknya agak untuk sedikit berat ya kalau gue bilang untuk beli aja nih prosesor, kayak sayang gitu mubazir sama duitnya. Oke, di harganya berarti kita di sini bisa mendapatkan terendah itu 350.000. Cuma harga yang lainnya itu kayak random gitu ya. Ada yang langsung 440, ada yang langsung 500, ada yang langsung 750, ada yang langsung 800 gitu kan. Nggak pasti harganya. Cuma ya tetaplah kita akan matok dengan harga termurah 350.000, dan 350.000 pun gue masih bilang ini nggak worth it untuk dibeli, menimbang banyak hal. Pertama itu kan dapat harga i5 dan juga TDP-nya bro, tinggi banget TDP-nya. Ini panas pasti komputer kalian kalau pakai ini. Kalau kalian masih pakai Intel stock cooler bakal ngap-ngapan tuh. Oke, tadi kita udah ngomongin harganya dan spesifikasinya, apa spesifikasi yang ditawarkan dan berapa harganya yang bisa agar kalian bisa mendapatkan si Intel Xeon X5460 ini. Dan selanjutnya ya yang pasti kita bakal coba menyandingkan si Intel Xeon X5460 ini dengan GTX 1050. Nah, dan di sini kalau kalian emang bilang, aduh ini ngetesnya nggak make testing sendiri, nggak asik, nggak keren, nggak gaul, nggak kekinian gitu kan, ya kalian bisa langsung close aja video ini, karena emang ya kita juga bener nggak punya barangnya gitu kan. Kita mengusahakan ngebahas prosesor ini tanpa membeli barangnya, agar kalian juga bisa dapat pertimbangan kan. Ya kali kan gue beli barang yang menurut gue juga nggak worth it, kan nggak lucu gitu. Oke, di sini kita bakal mencoba menjadikan si Intel Xeon X5460 dengan GTX 1050 2GB. Pertama di game GTA 5 ya. Di game GTA 5 ini bisa mendapatkan FPS ya yang lumayan stabil sih, nggak stabil juga, di 60 FPS. Resolusi 1080p dengan settingan low ya. Di sini kita bisa melihat kalau si CPU-nya itu udah benar-benar kecapean bekerja. Dia bekerja di 90% sampai 100%.
Sedangkan si GTX 1050 2 GB ini masih bekerja santai di 30-an FPS. Ini bertanda kalau emang core, kalau emang si Intel Xeon ini bekerja dengan GTX 1050 2 GB aja udah bottleneck ya. Jadi mungkin nanti bakal di akhir gue bakal merekomendasikan VGA card apa yang paling pas untuk dipakai untuk si Intel Xeon X5460 ini. Walaupun di sini kita bisa bilang kalau ini FPS-nya playable ya di 60 FPS, tapi kadang drop juga ini ke 40 kalau kita udah turun dari pesawat tadi. Kayaknya ini ya lumayan lah, lumayan playable. Tapi mengingat kalau TDP-nya itu sangat tinggi, berarti kalian itu ini si CPU-nya udah full ini ya, full load ya. Berarti kalian memakai CPU-nya 120 watt, ini udah gede banget sih. Selanjutnya kita coba benchmark Far Cry di resolusi 1080p, settingan custom ya, beberapa ditaruh di low dan beberapa taruh di normal. Di game Far Cry 5 ini kita bisa melihat kita masih bisa mendapatkan FPS ya yang lumayan, yang nggak tinggi sih sebenarnya, karena ini game tembak-tembakan, dan kalau game tembak-tembakan itu butuh FPS yang tinggi, nggak boleh pakai FPS rendah. Di sini kita bisa mendapatkan FPS di rata-rata itu 40-an FPS ya, 40 ke atas. Di sini juga kita bisa melihat kalau si CPU dan GPU-nya bekerjanya kayaknya maksimal ya, nggak ada bottleneck. Karena bottleneck tuh gua sering bilang nggak melulu tentang prosesor A dan VGA card A, cuma kadang kita harus melihat juga aplikasi apa yang digunakan untuk skenario pemakaian kalian. Di sini di Far Cry 5 kayaknya nggak ada bottleneck, seimbang antara GPU dan CPU-nya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau FPS yang didapatkan itu rata-rata 45 FPS ya. Dan itu pun kalau kalian mendapatkan FPS drop bisa sampai dengan 37 FPS. Ini sih buat gue masih playable, cuma kalau menimbang lagi kan gue selalu bilang ini game tembak-tembakan kayaknya nggak asik gitu kalau banyak FPS dropnya. Pas kalian lagi perang drop gitu kan, stuttering kan gak enak. Overall di game Far Cry 5 ini dua-duanya bekerja secara optimal dan maksimal ya. Pada game selanjutnya kita menyandikan Intel Xeon X5460 dengan GTX 1050 2 GB di game Rise of the Tomb Raider. Di sini kalau kita perhatikan si CPU dan GPU-nya bekerja secara maksimal dua-duanya di 90% ke atas. Ini bertanda di game ini dua-duanya bekerja secara maksimal dan mendapatkan FPS yang lumayan sih di 60 FPS. Selanjutnya kita bakal coba game The Witcher 3 di resolusi 1080p, settingan rata kiri. Jadi kita bisa mendapatkan FPS yang tergolong playable ya di 60 FPS. Di sini tidak jelaskan kalau vision chat nyala atau enggak, cuma ya kita bisa mendapatkan 60 FPS di sini. Dan di sini juga kita bisa lihat kalau si prosesornya dan GPU-nya bekerja secara seimbang ya di atas 90 FPS, berarti dua-duanya full load, bekerja secara maksimal. Tapi di sini juga kita saat memasuki kota yang padat gitu kan, FPS-nya langsung turun ke 30 FPS. Berarti emang kayaknya kalau kalian memainkan game The Witcher 3 Wild Hunt ini bakal banyak merasakan stuttering di game. Selanjutnya adalah game Doom dengan resolusi 1080p rata kiri. Di sini kita bisa mendapatkan FPS 60 FPS ya, stabil sih karena Doom ini kan lumayan bagus ya, apa optimalisasi apa namanya hardwarenya. Kita juga bisa melihat kalau si CPU dan GPU-nya juga bekerja seimbang gitu kan di 90% ke atas, berarti semuanya bekerja secara full load ya, nggak ada bottleneck di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kayak ada stuttering dikit gitu nggak sih? Atau mungkin karena di sini recordingnya cuma 30 fps ya. So kalau kita lihat di sini
60 fps itu udah lumayan sih, lumayan playable. Karena gue yakin juga kalian monitornya kalau kalian pengen beli, kalau kalian masih punya prosesor ini ya monitor kalian juga biasanya cuma 60 Hz gitu kan, monitor standar. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Intel Xeon X5460. Kesimpulannya ya, langsung ke kesimpulan aja karena nggak, udah panjang juga ini videonya. Menurut gua ini penilaiannya, menurut gua ya, pendapat gua sendiri, dan ini nggak ada sponsor dari Intel gitu kan, nggak mungkin juga sih. Intinya kalau menurut gua si Intel prosesor X5460 ini untuk di 2020 udah nggak worth it lagi, udah nggak keren lagi, udah nggak asik lagi, udah nggak kekinian lagi, udah jadul banget, udah tua, udah boomer ya. Asik. Kenapa? Karena poin pertama kenapa udah nggak direkomendasikan lagi, walaupun ini tadi udah banyak game yang lumayan playable. Yang pertama, si Intel Xeon X5460 ini menawarkan harga yang sama dengan Core i5 2400 yang notabene-nya itu jauh lebih tinggi dan memiliki eGPU. Yang kedua, TDP yang sangat tinggi, 120 watt di prosesor jadul kayak gini yang performanya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Udah harganya mahal, TDP-nya tinggi. Habis itu apalagi ya? Udah sih kayaknya 2 poin itu aja yang menurut gua bikin prosesor ini nggak worth it gitu kan. Cuma kalau kalian masih ngotot pengen beli prosesor ini ya terserah sih, itu terserah kalian. Cuma menurut gua, pendapat gua sendiri kalau prosesor ini nggak worth it karena 2 poin itu. Dan terakhir, kapan kalian harus membeli prosesor ini? Tidak ada. Jangan beli prosesor ini. Kapan kalian tidak membeli prosesor ini? Setiap waktu. Jangan beli prosesor ini karena prosesor ini udah nggak worth it banget, udah nggak keren kan, mahal juga harganya, TDP-nya juga tinggi, performanya juga nggak yang ditawarkan nggak maksimal gitu. Oke, itu aja pendapat gue sih tentang Intel Xeon X5460. Kayaknya gue kalau bikin video kayak gini ngejelek-jelekin LGA 775 terus ya. Soalnya gue juga dulu pemakai LGA 775 kan, dan ngerasa lemot banget gitu loh LGA 775 tuh, kayak aduh men, ini tuh udah bukan masanya lagi pakai LGA 775 gitu kan. Walaupun prosesornya itu Core 2 Extreme gitu kan, Core 2 Quad Q 955095960 yang sampai ada Core 2 Extreme gitu kan, Extreme what. Cuma menurut gua selama itu LGA 775 tuh kayak udah, well, masa kalian tuh udah habis gitu. My time have come. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa terhindar dari beli prosesor ini, atau mungkin bisa mempertimbangkan lagi jika teman-teman kalian mau membeli prosesor ini. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech and see you next time. Wassalam.